Film ini bercerita tentang seorang influencer terkenal bernama Han Yuna. Dirinya meniti karir dari nol hingga sekarang mendapatkan ratusan ribu subscriber. Semakin tinggi karir yang dimilikinya, Yuna bukannya tetap humble, tetapi dia malah jumawa. Hingga suatu ketika, terjadi insiden penculikan yang dilakukan oleh seseorang yang misterius mengharuskan Yuna melakukan live streaming di dalam tempat yang sempit untuk mendapatkan $1 juta. Siapa penculik yang tega melakukan ini kepada Yuna? Lalu bagaimana Yuna bisa lolos dari penculikan ini? Dan inilah film ini diawali dari Yuna yang sedang melakukan vlog pertamanya di YouTube. Terlihat masih sepi, bahkan belum ada yang menonton. Tetapi dia tidak menyerah dan terus mengupload videonya. Yuna pun mencoba mengganti-ganti kontennya dari vlog, ASMR hingga memasak, tetapi masih sepi penonton. Hingga Yuna mencoba peruntungan dengan bernyanyi di kontennya, dan ternyata menarik perhatian banyak penonton dan banyak yang suka. Dari situlah channel YouTube Yuna mulai ramai dan Yuna semakin banyak dikenal orang. Bahkan Yuna masuk dalam sebuah agensi dan memiliki produser bernama Choi. Semakin hari video-video Yuna semakin banyak ditonton. Bahkan pelanggan Yuna yang tadinya hanya ribuan sekarang mulai tembus ratusan ribu. Tawaran kerjasama kepada Yuna pun semakin banyak dan Yuna semakin banyak meraup pundi-pundi uang. Scene berpindah saat Yuna dan Choi sedang mengobrol di dalam mobil. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Yuna dari direktur eksekutif perusahaan MBS bernama Jinsu. Yuna pun mengangkat teleponnya dan mengatakan untuk menelponnya lagi nanti karena dirinya sedang sibuk. Choi pun penasaran dan menanyakan siapa yang menelpon. Tetapi Yuna berbohong kepada Choi dan mengatakan yang menelpon hanyalah pemilik restoran tempat dirinya syuting. Dan terlihat Yuna dan Jinsu melanjutkan obrolannya lewat chat. Jinsu menawarkan kepada Yuna untuk pindah ke agensinya dan Jinsu menjanjikan akan memberikan kru terbaik untuk Yuna. Tetapi Yuna meminta kontrak sebesar $350.000. Awalnya Jinsu menolaknya, tetapi setelah negosiasi cukup panjang, akhirnya mereka pun sepakat. Malam harinya, terlihat Yuna dan Choi mendatangi acara peluncuran produk baru dari sebuah brand. Saat di ruang rias, terlihat ada yang memanggil nama Yuna. Melihat itu, Yuna dan Choi pun bergegas untuk menghindar. Dan ternyata yang memanggil adalah Detektif Park. Detektif Park ingin mengajak Yuna untuk syuting promo karena diketahui anak Detektif Park juga penggemar Yuna. Tetapi Yuna menolaknya karena harga kerjasama yang tidak cocok. Namun Detektif Park tetap bersikukuh jika Yuna berubah pikiran, Yuna bisa menghubunginya. Namun Yuna tampak tidak peduli dan pergi meninggalkan Detektif Park. Dan terlihat Yuna pun melanjutkan kegiatannya, yaitu live streaming di saluran YouTube-nya sembari mempromosikan produk baru yang ada di situ. Tetapi saat tengah asik ngevlog, tiba-tiba Yuna terlihat kesal karena ada saluran lain yang melakukan live streaming juga. Melihat itu Yuna pun komplain karena pada kesepakatan hanya Yuna satu-satunya yang meliput produk baru ini. Tetapi kenapa sekarang ada saluran lain? Yuna pun bertanya siapa yang membawanya ke sini. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria dan mengatakan aku yang membawanya. Dan pria tersebut adalah Jinsu, direktur eksekutif MBS. Terlihat Jinsu acuh terhadap Yuna dan pergi meninggalkan Yuna begitu saja. Lalu tiba-tiba di toilet, Yuna memvideo call Jinsu. Mereka pun sedikit berdebat hingga akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat untuk membicarakan kontrak kerjasama. 저가를 자꾸 보내준다네. 오늘 내 방송 수익의 50%. 하지 마. Sepulang dari acara tersebut, Yuna pun terlihat pulang sendiri berjalan menuju ke mobilnya. Saat di dalam mobil, Yuna hendak mengambil HP Choi, tapi tidak sengaja terjatuh. Dan karena terlalu lelah, Yuna pun ketiduran di dalam mobilnya. Saat Yuna tertidur, terlihat di luar jendela mobilnya ada sosok misterius yang sedang memperhatikan Yuna. Lalu tiba-tiba saat Yuna terbangun dari tidurnya, dirinya terkejut karena sudah berada di dalam tempat yang sempit, gelap dan tubuhnya terbungkus. Tangan Yuna pun terikat dan di situ Yuna berusaha untuk melepas ikatan tali di tangannya. Setelah terlepas, Yuna mencoba memukuli benda yang mengurunya dan berteriak minta tolong.
Saat sedang meminta tolong, tiba-tiba terdengar suara HP berbunyi. Yuna pun langsung mengangkat telepon tersebut. Si penelpon mengatakan, ini adalah HP saya yang hilang dan saya sedang mencarinya. Lalu si penelpon menanyakan di mana posisi Yuna karena si penelpon hendak mengambil HP-nya. Yuna pun bingung bagaimana cara menjelaskan posisinya kepada si penelpon. Yuna hanya mengatakan dirinya sekarang berada di dalam tempat yang sempit dan gelap. Yuna pun mencoba mencari petunjuk dengan meraba-raba dan mencari tahu benda apa saja yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya Yuna tidak sengaja menemukan sebuah bola golf bertuliskan namanya Han Yuna. Dari situ Yuna pun baru tersadar bahwa dirinya berada di dalam bagasi mobilnya sendiri. Yuna pun langsung memberitahu si penelpon posisi terakhir mobilnya dan berharap Yuna bisa diselamatkan oleh si penelpon. Lalu si penelpon mengatakan sulit mencarinya karena di parkiran banyak mobil dan mobil berwarna hitam hampir semuanya mirip. Di situ Yuna pun tersadar bagaimana si penelpon tahu kalau mobil Yuna berwarna hitam. Padahal Yuna sendiri tidak pernah memberitahu warna mobilnya. Si penelpon pun mengatakan dengan santainya, apakah kau tidak sadar bahwa kau sedang diculik? Lalu terlihat si penculik pergi berjalan dengan mobil Yuna yang di dalam bagasinya ada Yuna. Dan cerita berlanjut saat Yuna sedang berbicara kepada si penculik dan menanyakan apa yang kau mau dariku. Si penculik mengatakan aku mau uang $1 juta. Mendengar itu Yuna mengatakan aku tidak mempunyai uang sebanyak itu. Si penculik mengatakan kau punya uang dari MBS. Mendengar hal itu Yuna semakin terkejut dari mana dia tahu Yuna memiliki uang dari MBS. Lalu si penculik mengatakan cepat kirim uangnya, aku beri waktu 1 menit. Dan si penculik mengatakan cek tas golf yang ada di depanmu, ada sesuatu untukmu. Saat Yuna mengambilnya ternyata itu adalah HP Yuna. Karena panik akhirnya Yuna pun mengirimkan uangnya kepada si penculik. Lalu si penculik menelpon kembali dan mengatakan masih kurang $650.000 karena Yuna baru mengirim $350.000 saja. Dengan lemas Yuna mengatakan hanya itu sisa uang yang dirinya punya karena Yuna kehabisan uang. Tetapi si penculik tidak peduli dan memaksa Yuna untuk mengirim uangnya sekarang. Yuna yang sudah tidak memiliki uang pun mencoba meyakinkan si penculik. Tapi si penculik tidak peduli dan mengatakan, kau akan menghasilkan uang sekarang. Dengan bingung Yuna mengatakan bagaimana caranya. Si penculik mengatakan lagi, lakukan siaran langsung sekarang dan hasilkan $650.000 dari gift penonton, ku beri waktu 1 jam. Karena tak punya pilihan lain, Yuna pun akhirnya bersiap-siap melakukan live streaming dengan alat seadanya yang berada di dalam bagasi mobilnya. Dan terlihat para subscriber Yuna pun sudah bersiap-siap untuk menonton live Yuna. Lalu terlihat juga penculik yang mengendarai mobil Yuna juga sedang bersiap-siap untuk menonton live Yuna. Dan dia bernama Lee Do-young. Di tengah persiapan untuk menunggu live dimulai, Yuna mencoba menelpon telepon darurat. Yuna mengatakan dirinya berada di dalam bagasi mobil dan sedang diculik. Lee yang menyadari bahwa live-nya masih belum mulai juga langsung menggoyangkan mobilnya hingga Yuna terlempar. Dan pada akhirnya live pun dimulai. Di dalam live-nya, Yuna mengatakan bahwa dirinya sedang diculik dan harus mengumpulkan $650 agar bisa selamat. Lalu tiba-tiba ada yang memberikan gift $10 atas nama Crusader. Dia juga menyarankan untuk Yuna cek di YouTube cara keluar dari bagasi mobil. Yuna pun bergegas mencari video tutorial cara keluar dari dalam bagasi mobil. Dan Yuna pun menonton salah satu video. Lalu Yuna mencoba mempraktekannya tetapi tidak semudah itu dan Yuna gagal. Yuna terlihat sudah pesimis dan hampir menyerah. Namun tiba-tiba Crusader memberikan gift dengan nominal yang lumayan $1.000. Melihat itu Yuna pun mengucapkan terima kasih kepada Crusader. Namun hal mengejutkan pun terjadi tiba-tiba. Crusader mengatakan pada kolom komentar live Yuna bahwa Crusader adalah penculiknya. Dan Crusader juga mengirim foto saat Yuna diculik. Melihat itu Yuna pun terkejut.
Cerita pun berlanjut saat Yuna mengambil sebuah peniti di dalam saku bajunya. Lalu Yuna mencoba membuka bagasi mobil tersebut dengan penitinya. Dan akhirnya Yuna pun berhasil membukanya. Namun Lee sadar bahwa Yuna berhasil membuka bagasi. Lee tidak tinggal diam, dia langsung mengganti arah laju mobil berjalan mundur dengan kecepatan tinggi. Yuna yang mencoba melompat dari bagasi mobil pun ketakutan. Lee seperti tidak peduli dengan nyawa Yuna, dia terus melaju mundur dengan kecepatan tinggi. Sementara Yuna mencoba berteriak dan meminta tolong, tetapi kendaraan di sekitarnya melaju dengan sangat kencang sehingga tidak ada yang mendengarnya. Hingga tiba-tiba, tepat di belakang Yuna, ada sebuah truk yang berjalan dengan cepat. Yuna yang melihat itu pun ketakutan dan refleks masuk ke dalam bagasi lagi. Sementara Lee dengan sigap memutar mobilnya 360 derajat hingga bagasi mobil pun tertutup kembali dan Yura terkunci kembali di dalam bagasi. Scene berpindah terlihat di kantor polisi Seoul. Ada seorang detektif bernama Cho sedang menonton live dari Yuna. Lalu detektif Cho mencoba menelpon Yuna. Mendengar itu, Yuna terlihat menangis karena merasa lega masih ada harapan untuk hidup setelah kepolisian dari Seoul menghubunginya. Detektif Cho pun meminta Yuna untuk mengaktifkan GPS di HP-nya. Saat dibuka, Yuna memberitahu bahwa posisinya berada di dekat Carlton Hotel. Detektif Cho bertanya itu di mana. Mendengar itu, Detektif Cho pun terkejut dan mengatakan bahwa pelaku telah mematikan GPS di HP Yuna dan meminta Yuna untuk tetap rileks dan tenang. Lalu Detektif Cho menanyakan siapa Crash Shader. Tetapi Yuna mencurigai satu orang, yaitu pesaingnya di YouTube. Ia adalah Ria. Scene berganti saat Yuna menelpon Choi. Choi mengatakan aku menelponmu berkali-kali tetapi tidak diangkat. Choi juga meminta Yuna untuk menghentikan ini semua karena berbahaya. Yuna menjawab tidak bisa karena Yuna benar-benar diculik. Saat Yuna dan Choi sedang berbicara, tiba-tiba si penculik menelpon kembali. Si penculik meminta Yuna untuk melanjutkan live-nya karena waktu tersisa 30 menit lagi. Lalu akhirnya terlihat Yuna melanjutkan live-nya. Sementara itu, Choi yang sedang mencari-cari informasi tentang Ria tiba-tiba mendapat email dari Jinisu MBS. Di sisi lain, Yuna sambil live dia mencoba terus mencari jalan keluar hingga akhirnya Yuna menemukan sebuah lubang di bagasi mobilnya. Dan saat Yuna mencoba melihat lubang tersebut, Yuna terkejut karena ada potongan jari manusia di dalamnya. Yuna yang panik pun mengatakan kepada si penculik, aku akan membayarmu dan aku akan memberikan uangnya kepadamu. Namun si penculik malah menjawab, akhiri semua hari ini, hentikan live-nya sekarang. Yuna pun bingung dengan apa yang dipikirkan si penculik. Si penculik pun mengatakan lagi, jika Yuna tidak mau mematikan live-nya, Yuna harus memakan jari itu. Yuna yang tidak punya pilihan lain akhirnya dengan rasa takut dan jijik mencoba mengambil jari itu. Namun tiba-tiba Yuna memberanikan diri dan menatap ke kamera mengatakan, aku tidak mau melakukannya. Lalu tiba-tiba Detektif Cho dari kepolisian Seoul menelpon dan terlihat Detektif Cho sedang santai sambil ngopi. Dan Detektif Cho mengatakan, hentikan tipuan ini cepat, kau harus berhenti. Karena ini sudah masuk ranah kejahatan karena kau telah membuat laporan palsu. Mendengar itu, Yuna terlihat kesal dengan apa yang dibicarakan Detektif Cho dan Yuna menanyakan siapa yang mengatakan itu. Dan terlihat Choi juga sedang melakukan live untuk bergabung dengan live Yuna. Akhirnya Yuna dan Choi terhubung melalui live streaming. Di situ Yuna menanyakan kepada Choi, bisakah kau jelaskan apa yang kau katakan kepada polisi? Choi pun menjawab, kau semakin pandai berbohong Yuna, apakah kau pikir aku tidak tahu kalau kau telah menipuku? Mendengar itu Yuna pun bingung dan meminta Choi untuk menjelaskan. Sambil marah-marah, Choi mengatakan tadi ada email dari MBS dan itu berisi proposal kontrak yang Yuna sepakati tanpa sepengetahuan Choi. Choi juga menunjukkan skrip di dalam proposal itu berisi naskah persis seperti apa yang sedang Yuna alami sekarang. Diculik, di dalam bagasi, menemukan jari dan lain-lain, semuanya tertulis dengan jelas ada di dalam naskah tersebut. Lalu Choi meminta Yuna untuk berhenti melakukan drama palsu ini. Yuna yang merasa tidak melakukan itu semua mencoba menjelaskan kepada Choi bahwa itu semua tidak benar. Namun Choi masih tidak percaya dan menunjukkan bukti lagi bahwa Yuna sudah menerima pembayaran kontrak sebesar 350.000 US dollar.
Melihat itu Yuna pun terkejut, lalu Choi pun mematikan live-nya. Cerita pun berlanjut saat Yuna sudah lelah dan hampir menyerah. Tiba-tiba HP-nya berdering, dan saat mengangkat teleponnya ternyata itu adalah Detektif Park. Detektif Park pun mengatakan, "Aku melihat live-mu, tolong katakan dengan jujur apakah ini sungguhan." Dengan lemas Yuna mengatakan, "Iya, ini sungguhan, aku diculik." Dan tiba-tiba Detektif Park mengatakan, "Aku melihat mobilmu." Lalu Detektif Park mengarahkan kameranya ke depan. Yuna yang melihatnya melalui layar HP-nya pun mengatakan, "Iya, itu mobilku." Tanpa pikir panjang, Detektif Park pun melakukan pengejaran. Lee yang mendengar itu pun langsung menambahkan kecepatan mobilnya. Aksi kejar-kejaran itu pun disiarkan langsung dalam live Yuna. Saat sedang melakukan pengejaran mobil Yuna, tiba-tiba ada streamer lain juga yang melakukan live sambil mengikuti mobil Yuna. Singkat cerita, akhirnya mobil Detektif Park berhasil menyalip mobil Yuna dan menghentikan mobil Yuna. Yuna yang melihat itu pun terlihat senang. Namun setelah itu, Yuna seperti menyadari sesuatu. Dan benar saja, saat bagasi mobil dibuka, di situ tidak ada Yuna. Dan ternyata itu hanyalah mobil yang sama dengan plat nomor palsu. Sementara Yuna masih di dalam bagasi dan menangis. Cerita pun masih berlanjut. Yuna terlihat mulai menyadari siapa Crash Shader, dan di dalam live-nya Yuna mengatakan bahwa Crash Shader adalah Jinsu, direktur eksekutif MBS, dan Yuna mengatakan bahwa dia akan menelponnya sekarang. Lalu saat Yuna menelponnya, tiba-tiba dia mendengar suara dering HP di sebelahnya, dan saat membukanya, Yuna pun sangat terkejut karena di situ ada Maya Jinsu yang selama ini berada dalam bagasi mobil bersamanya. Lee yang melihat itu pun tetap santai dan melanjutkan perjalanannya. Si penculik pun menelpon Yuna kembali. Yuna mengangkatnya dan sambil gemetaran ketakutan dia mengatakan, "Akan kupenuhi semuanya yang kau katakan." Dan terlihat setelah ada kejadian mayat dalam bagasi, gift berdatangan dari penonton dan hampir mendekati target sebesar 650.000 US dollar. Namun lagi-lagi si penculik meminta permintaan yang tidak masuk akal. Yuna yang tidak mau menurutinya tiba-tiba menusuk tangannya sendiri dengan pisau. Dan setelah itu terlihat gift untuk Yuna semakin banyak berdatangan dan akhirnya target pun tercapai sebesar 650.000 US dollar. Melihat itu Yuna pun menangis haru karena dirinya merasa bisa selamat. Dan alur dibawa ke masa lalu saat Yuna mulai mengingat siapa Crash Shader. Pada saat itu Yuna sedang live di hari ulang tahunnya. Lalu terlihat Crash Shader memberikan gift 1000 US dollar kepada Yuna. Tetapi Crash Shader meminta sebuah permintaan, yaitu meminta mengobrol berdua dengan Yuna dan membisukan kolom komentar karena Crash Shader ingin mengatakan sesuatu. Tapi Yuna tidak menurutinya dan malah memblokir Crash Shader. Tetapi tidak berhenti di situ, Crash Shader seolah tidak terima diblokir dan dia mengirim spam chat kepada Yuna. Melihat itu, Yuna tampak marah. Dalam live-nya, dia mengatakan Crash Shader sangat menyeramkan. Bahkan Yuna mengumpat agar Crash Shader tidak mengganggunya dan menyuruhnya untuk bunuh diri saja. Dan parahnya, Yuna mengajak para followernya untuk menghujat Crash Shader sambil menunjukkan nomor Crash Shader dalam live-nya. Dan cerita dibawa ke masa sekarang, di mana si penculik mengatakan bahwa Yuna tidak bisa bebas begitu saja. Mendengar itu, Yuna tampak marah karena dirinya sudah susah payah mendapatkan uang itu dan Yuna sudah memberikan uangnya sesuai jumlah yang diinginkan. Lalu si penculik mengatakan bahwa Yuna telat mendapatkan uangnya. Yuna diberi waktu 1 jam, tapi ini melebihi batas waktu yang sudah disepakati. Lalu si penculik mengatakan lagi bahwa ia akan memberikan kesempatan terakhir untuk Yuna, dan si penculik memberitahukan bahwa kunci bagasi ada di dalam perut Jinsu, dan Yuna harus membelah perut Jinsu jika ingin keluar dari situ. Dengan raut wajah yang ketakutan dan jijik, dan karena tak punya pilihan lain, Yuna pun memberanikan diri dan mulai mengambil pisau. Dan saat Yuna akan mulai membelah perut Jinsu, tiba-tiba Jinsu membuka mata dan ternyata Jinsu masih hidup.
Melihat itu, Yuna pun berteriak ketakutan. Di sisi lain, Choi mendatangi lagi kantor polisi. Di situ Choi melaporkan posisi Yuna berada. Choi mengatakan Choi melacak ini dari GPS HP-nya yang berada di mobil Yuna. Jadi jika kalian ingat di awal film, saat Yuna hendak mengambil HP Choi, tidak sengaja HP-nya terjatuh dan itu masih tertinggal di dalam mobil. Cerita pun kembali kepada Yuna yang kebingungan harus berbuat apa, dan terdengar si penelpon meminta Yuna untuk segera membunuh Jinsu dan mengambil kunci di dalam perut Jinsu. Lalu saat Yuna akan mengeksekusi Jinsu, Yuna menutup layar live-nya, dan saat akan bersiap-siap menusuk Jinsu, ternyata Yuna malah menusuk tangki bensin mobil, dan karena hal itu terlihat bensin mobil keluar banyak. Lee yang melihat itu pun kesal karena bensinnya akan habis dan mobil terpaksa harus berhenti. Setelah itu, Detektif Cho menelpon Yuna dan mengatakan bahwa crash rider sudah teridentifikasi. Dia adalah Yongsu, dan anehnya Yongsu ini sudah meninggal 1 tahun lalu dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri. Mendengar itu, Yuna tampak kebingung. Di sisi pengemudi ada Lee yang sudah kehabisan bensin, lalu dia pun melompat dari mobil. Sementara mobil Yuna dibiarkan jatuh ke dalam danau. Yuna dan Jinsu pun semakin panik melihat air mulai masuk ke dalam bagasi. Lalu Yuna melepas tali yang ada di mulut Jinsu, dan Jinsu menunjukkan tombol darurat yang ada di dalam bagasi mobil tepat di belakang Jinsu. Lalu Yuna berhasil membukanya dan akhirnya terlihat Jinsu berhasil keluar dan disusul oleh Yuna yang sedikit kesusahan tapi pada akhirnya berhasil keluar juga. Namun masalah tidak berhenti begitu saja. Saat Yuna mencoba naik ke atas, tiba-tiba di atas sudah ada Lee yang menunggunya. Dan tanpa belas kasihan, Lee pun langsung memegangi Yuna dan menariknya ke atas. Seperti kurang puas menyiksa Yuna di dalam bagasi mobil, Lee pun menghajar Yuna habis-habisan. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tepat mengenai Lee, dan ternyata itu adalah Detektif Park, dan Lee pun tewas seketika. Dan saat Yuna hendak berjalan ke mobil Detektif Park, Yuna melihat HP Lee. Lalu Yuna penasaran dan menelpon nomor si penculik yang dari tadi berbicara lewat telepon. Namun terlihat HP Lee hanya diam dan tidak menunjukkan notifikasi apa-apa. Tetapi di situ terdengar suara HP berbunyi, dan saat menoleh ke arah Detektif Park, Yuna terkejut. Ternyata penculik yang selama ini berbicara dengannya adalah Detektif Park. Yuna terkejut dan menanyakan kenapa. Lalu Detektif Park mengambil pistol dan menodongkannya kepada Yuna. Dan alur dibawa ke masa lalu. Terlihat ada anak muda yang tampak sedih dan dia adalah Crash Rider yang ternyata anak dari Detektif Park. Crash Rider adalah penggemar berat Yuna, tapi Yuna mengumpatnya bahkan menyebar nomor Crash Rider di dalam live-nya, sehingga Crash Rider mendapat banyak sekali pesan masuk yang isinya cacian, bulian, bahkan banyak yang menyuruhnya bunuh diri. Lalu terlihat Detektif Park pun menangis sangat sedih setelah kehilangan putranya. Dan ternyata tujuan dari penculikan yang dilakukan oleh Detektif Park adalah balas dendam atas kematian putranya dengan cara menjebak Yuna untuk membelah perut Jinsu dan merekamnya lalu menunjukkan kepada dunia siapa Yuna yang sebenarnya, tetapi itu semua gagal. Lalu tiba-tiba Choi dan para polisi pun datang dan Detektif Park pun langsung menyandra Yuna. Dan entah apa yang ada di pikiran Detektif Park, ia memegang tangan Yuna dan mengarahkan pistolnya kepada dirinya sendiri, lalu menembaknya sendiri tepat di kepalanya. Melihat itu Yuna pun menangis dan takut, dan terlihat setelah kejadian itu Yuna cukup trauma, tetapi semuanya baik-baik saja dan film pun tamat.